Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Permisaro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas atau memberikan informasi terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yang mana jika misalnya ada peserta yang tidak lulus P3K tahun 2024, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silakan simak terus berarti ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, kembali kita menyampaikan atau membagikan informasi terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Dan di sini kita akan menginformasikan bahwa jika misalnya ada peserta seleksi P3K tahun 2024 ini tidak lulus, maka nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu oleh pemerintah. Nah, di sini teman-teman, informasi tersebut kita bagikan berdasarkan dengan surat edaran yang telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Nah, jadi di sini teman-teman, surat edaran yang akan kita bagikan ini adalah khusus untuk jabatan fungsional guru, dan di sini juga peraturannya sama dengan untuk jabatan tenaga kesehatan dan juga dengan tenaga teknis teman-teman ya. Kemudian di sini sebelum kita masuk pada penjelasan terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu, maka di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, dan kita akan langsung pada keputusan yang ke-28 ya teman-teman ya. Di sini kita akan langsung pada keputusan yang ke-28. Nah, jadi keputusan yang ke-28 ini menginformasikan bahwa pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Artinya pada tahun 2024 ini, peserta seleksi P3K tersebut baru dinyatakan lulus apabila termasuk peringkat terbaik pada formasi yang dilamar. Kemudian di sini ada keputusan ke-29 katanya, penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 diberlakukan secara berurutan sebagai berikut. Jadi nanti teman-teman, urutannya yang dinyatakan lulus itu adalah pertama dulu pelamar prioritas. Artinya kalau misalnya formasinya masih kosong, maka nanti baru diisi oleh guru XDHK 2. Tapi kalau misalnya sudah penuh, maka nanti teman-teman kategori mulai dari B sampai seterusnya itu tidak akan berlaku. Nah, jadi yang diutamakan dulu adalah urutannya pelamar prioritas yang pertama sekali, baru guru XDHK 2. Kemudian kalau misalnya masih kosong lagi, maka nanti diisi oleh pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian jika misalnya masih ada formasi yang kosong, maka nanti baru diisi oleh guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Kemudian kalau masih ada formasi yang kosong teman-teman, maka baru diisi oleh lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi seperti itu teman-teman urutan kelulusan bagi P3K tahun 2024 ini. Jadi silakan nanti teman-teman pelamar dicek ini statusnya sebagai apa, apakah sebagai pelamar prioritas atau guru XDHK 2 atau guru yang sudah terdaftar di database BKN, atau mungkin juga guru non-ASN yang masih aktif Dapodik dengan masa kerja itu paling sedikit 2 tahun atau 4 semester, atau mungkin teman-teman termasuk lulusan PPG. Jadi nanti dicek statusnya seperti apa pada saat mendaftar di SSCSN. Kemudian di sini teman-teman, kita langsung pada keputusan yang ke-31.
keputusan ke-31 ini membahas tentang pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi di sini kita akan jelaskan teman-temannya dan silakan diikuti dan baik. Katanya bahwa dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini ya teman-teman, ini paruh waktu. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa jika misalnya gagal atau tidak lulus seleksi P3K tahun 2024 ini, maka di sini sudah ada peraturan atau keputusan Menteri Pan-RB bahwa seluruhnya nanti akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu teman-teman ya. Kemudian kita langsung pada ke-32 ini, katanya bahwa kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-31 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada Menteri. Jadi alurnya nanti teman-temannya bahwa PPK itu wajib mengajukan ini data-datanya kepada Menteri, sehingga nanti P3K yang tidak lulus pada tahun 2024 ini bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan apa artinya P3K paruh waktu itu. Katanya bahwa P3K paruh waktu adalah ASN yang dibuat untuk melindungi pekerja honorer dari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi teman-teman, kita sudah jelas bahwa P3K paruh waktu itu juga termasuk sebagai ASN. Ini teman-temannya tujuan pemerintah membuat P3K paruh waktu ini supaya tidak terjadi PHK kepada seluruh honorer di sekolah teman-teman. Kemudian di sini disampaikan juga bahwa dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tidak akan ada lagi pegawai pemerintah yang berstatus honorer. Ini adalah tujuan pemerintah teman-temannya supaya nanti seluruh honorer itu sudah berstatus sebagai ASN walaupun di sini disebut sebagai P3K paruh waktu. Kemudian kita juga menjelaskan apakah nanti P3K paruh waktu itu mempunyai NIM atau tidak teman-teman. Nah, di sini teman-temannya katanya bahwa tentu saja P3K paruh waktu bisa tetap memiliki nomor induk kepegawaian atau NIP karena ia termasuk ASN. Jadi ini sudah jelas alasannya teman-temannya, karena yang sudah termasuk ASN itu baik itu PNS dan begitu juga dengan P3K, maka sudah wajib memiliki NIP atau nomor induk kepegawaian. Namun ada perbedaan nilai gaji P3K paruh waktu dan penuh waktu teman-teman. Gaji P3K paruh waktu akan lebih kecil dibandingkan penghasilan P3K penuh waktu. Nah, jadi itulah perbedaan antara P3K paruh waktu dengan P3K penuh waktu teman-teman. Masalah gaji mereka berbeda, begitu juga dengan durasi atau lamanya mereka bekerja setiap hari juga berbeda. Kalau misalnya yang penuh waktu ini bekerja selama 8 jam, maka P3K paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam. Kemudian kita juga menjelaskan apa itu P3K full time atau penuh waktu. Yaitu katanya itu merupakan ASN yang bekerja secara full waktunya selama 8 jam per hari. Sedangkan P3K paruh waktu itu bekerja selama 4 jam per hari. Adapun tugas P3K full time juga lebih banyak dibandingkan tugas P3K paruh waktu karena jam kerja keduanya itu juga berbeda. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa nanti P3K paruh waktu itu memiliki nominal gaji yang lebih kecil daripada P3K penuh waktu, karena mereka juga memiliki perbedaan dalam hal waktu mereka bekerja teman-teman. Kalau P3K penuh waktu itu bekerja selama 8 jam per hari, sementara P3K paruh waktu itu bekerja selama 4 jam per hari. Nah, di sini kita akan kembali pada peraturan tadi teman-temannya, bahwa kita juga menyampaikan ini adalah edaran yang resmi yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB, yaitu di Jakarta ditetapkan pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman informasi terkait dengan P3K paruh waktu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.